Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru Pak Lukman Hakim. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah peminatan dengan materi pembahasan pembahasan kita itu tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi tentang perkembangan iptek dari zaman ke zaman sampai di era sekarang kita kenal dengan era revolusi 4.0. Tentang bagaimana dampak kehidupan manusia, entah itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Kita lihat perkembangan iptek dari sudut pandang historis. Oke. Ya. Apa saja yang akan dibahas? Tentunya berbicara globalisasi. Ya, kalau di pelajaran sosiologi ini tidak asing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya, globalisasi, proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Global ya, artinya berbicara dunia secara universal. Sedangkan menurut istilah sering digunakan sejak tahun 1980-an. Globalisasi adalah sebuah keterkebergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara, geografi yang tidak ada batasnya. Ya, jadi kita saling ketergantungan dengan dunia luar, baik dalam budaya, ekonomi, interaksi, tanpa dibatasi oleh negara atau wilayah. Bagaimana perkembangan iptek pada era globalisasi? Ya, bagaimana revolusi teknologi? Tentunya ada sebuah perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi. Jadi revolusi teknologi ini perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Ya, jadi ada sebuah penemuan teknologi baru. Jadi revolusi teknologi itu ketika ada sebuah perubahan secara drastis dalam bentuk penemuan teknologi baru. Ya. Jadi memang perkembangan iptek di era globalisasi mulai dari sistem pertanian di Mesopotamia. Ya. Kemudian menghasilkan namanya mesin cetak Gutenberg dan Renaissance. Masa Renaissance di Eropa itu identik dengan masa keemasan ya, masa kejayaan bangsa Eropa pada saat itu, sehingga muncul namanya abad eksplorasi. Kemudian muncul revolusi industri di Inggris. Ya, mana sistem pertanian di ini tadi ya. Ya, revolusi teknologi dimulai ketika warga Mesopotamia belasan ribu tahun yang lalu mengenal sistem pertanian. Jadi dikenalnya sistem pertanian menandai berakhirnya era masyarakat berburu dan meramu. Jadi ketika kalau di Indonesia kita mengenal namanya sistem pertanian itu pada masa zaman Neolitikum. Makanya zaman Neolitikum itu sering disebut sebagai sebuah revolusi kebudayaan pada zaman batu, karena kelompok yang hidup di masa itu atau kelompok zaman praksara sudah mengenal namanya sistem pertanian bercocok tanam. Ya, jadi revolusi teknologi dalam bidang pertanian pertama kali dikenalkan masyarakat Mesopotamia. Ya, Mesopotamia itu kalau sekarang Irak sekitar di Irak sana ya. Masyarakat berburu dan meramu.
itu sistem pertanian ya. Kemudian munculnya mesin cetak Gutenberg dan Renaissance. Jadi penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1448 menjadi salah satu faktor utama yang memicu lahirnya revolusi ilmiah, masa Renaissance dan abad pencerahan. Jadi masa Renaissance ini sering disebut masa pencerahan, abad pencerahan. Jadi banyaknya temuan-temuan dalam bidang teknologi, muncul penemu-penemu dalam bidang teknologi. Renaissance ikut memicu revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan, memulai sebuah lingkaran yang saling memajukan. Jadi Renaissance ini memunculkan sebuah revolusi ilmiah dalam bidang teknologi. Saja abad eksplorasi. Jadi abad eksplorasi ini sama dengan abad penjelajahan sebenarnya. Hingga orang-orang Barat yang datang ke Indonesia sebenarnya berawal dari ini, abad eksplorasi. Perintisnya Vasco da Gama, Cabral Magellan, dan Christopher Columbus mengeksplorasi dunia dalam rangka mencari rute-rute dan kontak-kontak baru perdagangan. Revolusi industri. Jadi revolusi industri dipahami sebagai perubahan radikal atau revolusi penggunaan mesin mekanisasi dalam sistem produksi barang dan jasa industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Terjadi sebuah perubahan radikal dengan ditinggalkannya produksi barang dan jasa menggunakan tangan manusia secara manual dan alat-alat sederhana, serta dimulainya penggunaan mesin mekanisasi. Revolusi industri terjadi di Inggris, ini kemudian berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Belanda, dan ke berbagai belahan dunia, khususnya di Asia, ya seperti di Jepang. Ya. Revolusi industri diprakarsai oleh Jepang ya di Asia, menyebabkan berkembangnya urbanisasi serta masalah-masalah ketenagakerjaan dalam membangkitkan gerakan sosialis dan imperialisme modern. Penemuan-penemuan dalam revolusi industri tahap pertama memicu penemuan-penemuan lain pada periode berikutnya. Di mana perkembangan iptek pada era globalisasi, terutama di ruang angkasa. Salah satunya Perang Dingin berdampak pada perkembangan teknologi ruang angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba untuk mencapai ruang angkasa. Persaingan diawali dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet yang berlangsung pada tahun 1957 yang dengan segera disusul oleh Amerika Serikat pada bulan Januari 1958 meluncurkan namanya satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Pada April 1961 Yuri Alexeyevich Gagarin dengan mengendarai kapsul Vostok 1 berhasil mengitari orbit bumi selama beberapa jam. Nah, ini perlombaan dalam bidang ruang angkasa ya. Puncak prestasi dicapai ketika Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin melalui misi Apollo 11 yang diluncurkan pada 17 Juli 1968. Pada sekitar tahun 1970-an, Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat NASA mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Tiongkok pada 15 Oktober 2003 berhasil mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Soviet yang telah mengirimkan manusia ke luar angkasa. Tiongkok. Ya, masih ruang angkasa. Pada tanggal 31 Mei 62 bentuk Panitia Astronautika. Panitia Astronautika merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal Prima berafiliasi AURI dan ITB pada 22 September 1962 di Indonesia ya. Pada 27 November 1963 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang formasi
pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Ya, ini proyek ruang angkasa, proyek Manhattan merupakan proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya Inggris 4246. Ini salah satu gambar bom atom ya. Proyek Manhattan Amerika Serikat kemudian membangun dan menguji bom atom pertama. Bom ini dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Bom atom itu kemudian digunakan untuk meluluhlantakkan kota Hiroshima. Bayangkan ya, bagaimana kota Hiroshima luluhlantak ya, Nagasaki, oleh bom atom ini pada 6 Agustus dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ini dampak negatif. Ini sebenarnya bagian dari dampak negatif dari perkembangan iptek pada era sekarang. Masih ruang angkasa, pengembangan nuklir juga dilakukan dengan negara yang semula tidak memiliki nuklir atau yang disebut dengan non-nuclear weapon states. Negara-negara tersebut antara lain India, Pakistan, Israel. Tidak berhenti sampai di sini, pengembangan senjata nuklir juga dilakukan oleh Iran. Kemudian Korea Utara yang telah melakukan 2 kali uji coba, yaitu pada 9 Oktober 2001 dan 25 Mei 2009. Selain nuklir, rudal balistik merupakan senjata yang paling dikhawatirkan saat ini, karena rudal dapat dipasang hulu ledak senjata kimia atau biologi. Meskipun kedua jenis senjata ini sudah dilarang penggunaannya. Di era modern, digital ancaman tidak selalu bersifat fisik. Senjata itu misalnya dapat berupa varian virus komputer. Salah satu contoh saja jenis ini adalah Stuxnet. Yang paling berbahaya lagi senjata biologi ya. Senjata biologi. Jadi senjata itu ada senjata kimia, ada senjata biologi. Termasuk virus juga. Itu bagian dari perkembangan teknologi. Sekarang kita kena namanya COVID-19, sebuah perkembangan teknologi. Ya. Senjata lain yang banyak dikembangkan di era modern di kita adalah laser. Ya. Senjata lain yang tidak kalah canggihnya di era modern adalah pesawat nirawak atau yang lebih dikenal dengan sebutan drone. Nah ini, drone ya, drone yang kita sering lihat untuk memotret dari atas ya. Perkembangan iptek pada abad ke-20 ada banyak inovasi baru yang bermunculan yang berkontribusi besar dalam mengubah peradaban manusia. Salah satunya sinar laser. Dampak positifnya sebagai alat pemotong dalam operasi mikro. Ya. Negatif, penciptaan bom atom. Ini negatifnya sinar laser. Pembangkit listrik tenaga nuklir, menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Ya. Serat optik, melahirkan sarana telekomunikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia. Itu yang inovasi-inovasi baru yang muncul pada abad ke-20. Ya, televisi tidak hanya mengubah televisi juga telah secara radikal mengubah cara kita mengumpulkan berita dan informasi, membawa penonton lebih dekat dengan peristiwa yang terjadi. Transitor melahirkan era digital pada 1958. Sirkuit terpadu pertama sekelompok transitor pada sebuah chip silikon tunggal diciptakan, menggambarkan abad komputerisasi modern. Ada juga teknologi nirkabel. Hari ini ponsel pager dan satelit memungkinkan orang untuk berkomunikasi, memata-matai musuh, melacak cuaca dan mengelilingi dunia dengan lebih presisi dan mudah. Ya, penerbangan luar angkasa. Ya, perjalanan luar angkasa telah menyediakan sarana untuk menyebarkan satelit. Ya, ini ada radar,
dapat mendeteksi pesawat dan menemukan kapal dari jauh atau dalam kondisi cuaca buruk. Radar juga membantu sekutu memenangkan Perang Dunia II. Jaringan global berupa ATM, ya. Anjungan tunai mandiri memulai debutnya pada 69, memungkinkan kita melakukan penarikan tunai dan deposito kapanpun kita inginkan, ya. Ini perkembangan teknologi, ya. Satelit komunikasi, ada siaran televisi dan radio dalam skala global sehingga suatu kejadian di suatu negara akan dapat diketahui dunia dalam waktu yang relatif cepat. Terakhir, internet. Jadi peluncuran satelit pertama di dunia, Sputnik 1 oleh Uni Soviet, memberikan katalisator yang diperlukan dalam bentuk jaringan komputer. Ya, ini internet yang merajai sekarang, ya. Apalagi di suasana pandemi pembelajaran daring ini, kita sangat sekali membutuhkan ketergantungan dengan teknologi yang namanya internet, ya. Oke, itulah penjelasan Pak Guru tentang perkembangan IT pada era globalisasi dari sudut pandang historis. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti anakku sekalian. Untuk tugasnya, dari semua alat-alat teknologi yang dipaparkan tadi, coba ambil kesimpulan tentang apa sih dampak negatif dari perkembangan teknologi sekarang, ya. Dampak negatifnya dan dampak positifnya, ya. Apa dampak negatifnya dari perkembangan teknologi, apa dampak negatifnya bagi manusia, ya, secara sosial, ya, secara ekonomi. Kemudian dampak positifnya apa, ya. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.